Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam pagi, semangat pagi. Asik, ini Mbak Evi semangat banget nih. Oke, jadi Iya teman-teman, dong. di sini kita ingin mengobrol nih, ngobrol-ngobrol, bercerita mengenai penerapan good and bad practice dari nilai-nilai aneka. Kita mulai, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit nih dari nilai yang pertama, yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini mungkin akan dijelaskan ya, akan diceritakan lebih lanjut mungkin dari Mbak Evi. Ada contoh mungkin Mbak dari good dan bad practice-nya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN di kantor? Ada pendapat mungkin Mbak? Oke, terima kasih Mas Raffi kesempatannya. Jadi sebelum kita ke good and bad practice-nya, terlebih dahulu ada baiknya kita tahu dulu nih, akuntabilitas itu apa sih? Gitu. Akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah kita. Jadi kita sebagai ASN itu memiliki tanggung jawab akuntabilitas yang terdiri dari nilai-nilai penting. Nah, contohnya itu misalkan hal kecil dulu nih yang kita jalanin sehari-hari hari ini. Jadi kita kan lagi di latsar nih, latihan dasar sebagai sebelum kita jadi ASN kan. Jadi kan setiap hari kita punya tanggung jawab, punya tugas yang harus dikumpul deadline-nya setiap hari. Tentunya itu tanggung jawab yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, tahu-taunya nih ada teman yang ngajakin kita keluar, yuk main yuk gitu, atau misalkan nge-mall, itu pasti seru kan, siapa sih yang nggak kayaknya pengen hiburan sebentar deh. Tapi kita jadinya mengabaikan tanggung jawab kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari bad practice. Harusnya sebagai ASN yang benar, kita tetap melakukan tanggung jawab kita seperti yang seharusnya, mengerjakan latsar dan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Itu jadi contoh good practice-nya. Gitu Mas Raffi. Oke, jadi Mbak Evi ini mengambil contoh pada saat kita latsar. Wah, ini realistis sekali nih Iya, ya. yang hari-hari ini kita. Bener banget nih. Iya, saat ini kita lagi menjalani latsar, ada teman mungkin yang ngajak main, terus kita ikut-ikutan main, itu termasuk tidak akuntabel ya Mbak ya, berarti ya kalau kayak gitu ya. Tentu saja, benar. Oke. Terima kasih Mbak Evi. Kemudian dari aneka tadi kan yang pertama akuntabilitas ya. Aneka, kemudian N, yaitu nasionalisme. Nah, nasionalisme, mungkin kita ke Mbak Arini ya. Mbak Arini, ada nggak Mbak good and bad practice, contoh buruk, contoh baik sehari-hari dalam menjalankan kehidupan Mbak ini sebagai ASN di kantor, itu ada contoh mungkin Mbak Arini? Oh iya, lanjut ya, kita kan membahas nasionalisme. Nasionalisme ini bisa kita terapkan dengan hal-hal kecil loh, nggak harus yang nasionalisme kan biasanya berkaitan dengan bela negara, rasa cinta kita terhadap tanah air gitu kan. Itu tuh bisa diterapkan dari hal terkecil yang paling dekat sama kita, misalnya beribadah. Dalam beribadah kita ya harus beribadah dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya kepada Tuhan kita masing-masing gitu kan. Kan kita agama ada 5 nih. Nah, misalnya saya yang Islam, dengan tidak menunda sholat aja, itu merupakan good practice buat kita menerapkan nilai nasionalisme gitu. Tapi kalau misalnya kita nih dengar azan, habis itu kita mager dan ya udah ntar aja lah sholatnya gitu. Atau mungkin teman-teman yang non muslim misalnya ke gereja hari Minggu kayak, aduh ntar aja lah ke gereja minggu depan. Itu nggak boleh, itu bad practice. Nah, dengan kita nggak nasionalis, salah satu nasionalisme itu kan dasarnya ada Pancasila kan, dan sila utama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat yang beragama itu sebaik-baiknya. Itu Mas. Oke, jadi Mbak Arini suka mager nggak dan nggak ibadahnya? Oke. Ya, gitu. Ini Mbak Arini mengambil contoh dari nilai Pancasila, sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi tadi bad practice-nya kalau yang mungkin agama Islam mager sholat gitu ya Mbak ya? Iya, mager. Mungkin mager ke tempat ibadah gitu. Iya. Kayak gitu. Menarik. Terima kasih Mbak Arini. Kemudian kita lanjut ke nilai aneka berikutnya. Tadi udah ada akuntabilitas, terus kemudian tadi Mbak Arini udah menceritakan mengenai nasionalisme. Aneka, sekarang E ya, yaitu etika publik. Tadi Mbak Arini udah, Mbak Evi udah, berarti kita sekarang ke Mbak Febriani. Mbak Febri, ada ini Mbak, contoh good and bad practice, contoh baik dan contoh buruk dalam kehidupan sehari-hari Mbak Febri sebagai ASN di kantor itu seperti apa Mbak? Oke, makasih Mas Raffi. Sebelum contohnya mungkin kita ke apa dulu nih pengertian etika publik ya kan? Boleh. Etika publik itu cerminan tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk perilaku kita dalam melakukan tindakan atau menjalankan tugas tanggung jawab kita. Mungkin sebagai jangankan sebagai ASN, kita manusia harus saling membutuhkan satu sama lain gitu. Kita nggak boleh jadi orang yang individualis gitu, nggak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri gitu. Untuk contoh kecilnya di lingkungan kerja, kita harus ramah atau sopan santun dalam bersikap. Ketika kita ketemu nih di luar maupun di dalam lingkungan kantor, kita boleh saling sapa, tegur sapa satu sama lain. Jangan nunggu-nunggu dulu, kayaknya harus dia yang nyapa, nggak usah kayak gitu. Karena dengan sedikit banyaknya contoh itu, kita sudah menciptakan lingkungan yang baik gitu. Orang lain bisa meniru hal-hal positif itu. Nah, kalau yang lainnya mungkin ketika kita diberikan tugas oleh atasan kita harus siap selalu untuk melaksanakan tugas tersebut. Tidak menunda-nunda pekerjaan, atau kalau ada yang bingung bisa kita pertanyakan kembali, jangan malah udah nggak tahu nih, ntar aja, jangan kayak gitu, langsung dipertanyakan aja supaya tercipta komunikasi dan juga kerjasama yang baik, begitu Mas Raffi. Oke, ini keren banget nih. Ini contoh kecil tapi menurut saya powerful gitu ya. Jadi kita harus beretika. Tadi contohnya kita harus berani nih menyapa duluan gitu. Jangan saling tunggu-tungguan ya. Iya. Ntar taunya diem-diem aja. kan nggak rugi ya kalau kita menyapa orang lain itu, nggak ada yang hilang dari kita. Betul. Gitu. Ya betul. Setuju. Asik. Iya betul. Nggak ada yang rugi kalau kita nyapa duluan. Dan tadi juga Mbak Febri ngasih contoh dengan berperilaku baik atau harus siap siaga terhadap atasan. Kalau misalkan ngasih tugas atau apa, kita harus tetap sopan dan tadi harus siap juga nih kalau dikasih tugas segala macam kayak gitu ya Mbak Febri ya. Iya betul Mas Raffi. Oke. Kemudian mungkin sekalian aja nih Mbak, tadi kan ada etika publik, kita mungkin bisa lanjut ke nilai berikutnya, yaitu nilai komitmen mutu Mbak. Mbak Febri mungkin ada tambahan lagi nggak nih Mbak untuk untuk contoh-contoh good and bad practice dari segi nilai komitmen mutu Mbak? Oke. Komitmen mutu mungkin lebih ke satu kesatuan dengan etika tadi ya. Kalau misalnya etika tadi sudah dilaksanakan, mungkin bisa berjalan baik nih komitmen mutunya. Komitmen mutu itu kan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas ya, hasil yang efektif, efisien, dan inovasi gitu. Kita sebagai ASN yang generasi milenial nih, kita dituntut supaya nggak tertinggal gitu. Jadi harus mampu beradaptasi dengan adanya perubahan gitu. Mungkin untuk contoh komitmen mutu yang masih hangat di lingkungan kantor kita, yaitu peralihan dari aplikasi SAS ke aplikasi Sakti. Jadi aplikasi Sakti ini diyakini udah memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap dan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan di bagian keuangan. Jadi sebagai ASN yang baik, kita harus mampu beradaptasi supaya tidak tertinggal dari teman-teman kita yang lain di kementerian yang lain ataupun di instansi lain gitu. Jangan malah mengeluh, berada di zona nyaman terus. Jadi kita nggak ada kemajuan gitu. Gitu sih Mas Raffi. Manfaatkanlah fasilitas yang ada gitu. Ya. Betul. Jadi Mbak Febri ini dari komitmen mutu ini mengambil contoh kalau ada sistem aplikasi terbaru ya, perubahan aplikasi dari SAS ke Sakti seperti itu, dan kita nih sebagai
ASN nih yang menjunjung tinggi nilai komitmen mutu nih nggak boleh menyerah nih. Kita harus bisa beradaptasi dalam perubahan ini, termasuk tadi contohnya dari SAS ke Sakti. Kita lanjut nih ke nilai aneka yang terakhir. Tadi udah ada A, akuntabilitas, kemudian N, nasionalisme, kemudian E, etika publik, kemudian K, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah A lagi, yaitu anti korupsi. Nah, anti korupsi ini mungkin saya mau Mbak Ari ini deh ya. Mbak Ari ini yang bercerita gitu mengenai contoh good and bad practice di dunia kerja sebagai ASN itu seperti apa tuh Mbak Ari ini? Oke, kita bahas anti korupsi ya. Untuk bahas anti korupsi kita harus tahu dulu nih apa itu korupsi. Korupsi itu adalah tindakan setiap orang yang secara sengaja melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu organisasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, salah satu bentuk anti korupsi itu adalah menerima gratifikasi. Nah, banyak nih dari teman-teman atau kalangan ASN yang mungkin belum sadar kalau dia itu sebenarnya menerima gratifikasi gitu. Oleh karena itu, kita perjelas dan kita bahas di sini. Apa itu gratifikasi? Itu adalah pemberian berupa uang, barang, bisa diskon atau tiket hotel atau tiket perjalanan dan lain-lainnya yang diberikan kepada seseorang karena dia memangku kepentingan atau jabatan tertentu. Nah, apabila suatu hari kita sebagai ASN memiliki jabatan tertentu, kemudian oleh rekanan atau oleh klien kita diberikan sesuatu secara cuma-cuma dan itu nilainya misalnya nilainya besar, misalnya diskon perjalanan nih. Nah, kita harus lihat dulu nih, oh ini orang kasih ke kita karena apa ya? Karena jabatan kita apa bukan gitu kan? Kita cek nih, nah kalau seandainya kita nggak lagi duduk di jabatan ini, kita bakal dikasih nggak sih sama nih orang gitu. Kalau seandainya enggak, ya mungkin orang ini memberikan karena ada maksud dan tujuan tertentu di kemudian hari. Toh kita sebagai manusia kan kalau kita dikasih barang sama orang lain terus, kita jadi nggak enakan kan istilahnya. Iya, benar-benar. Nah, karena dari rasa sungkan dan nggak enakan itulah nanti bisa jadi sesuatu. Kita bisa jadi nggak subjektif atau objektif lagi gitu. Nah, nggak boleh tuh kita menerima gratifikasi. Nah, Kak, terus gimana dong kalau seandainya kita tiba-tiba dikasih pemberian berupa uang yang kita nggak tahu nih kita dikasih atas dasar apa gitu kan. Nah, caranya kalau seandainya kita bisa untuk menolak pemberian tersebut, pemberian yang kita rasa sebagai bukan hak kita, misalnya kita merasa kayaknya digratifikasi deh, kita coba tolak dulu sebisanya. Tapi kalau seandainya memang keadaannya tidak memungkinkan, kita sudah dimudahkan, kita bisa lapor ke aplikasi gratifikasi online. Dan itu aplikasinya udah ada di Play Store kita masing-masing teman-teman. Tadi Mbak Ari ini bercerita juga menceritakan mengenai isu gratifikasi, di mana ini banyak ASN ya yang belum sadar gitu kalau mungkin selama ini jadi ASN udah pernah gitu menerima gratifikasi tapi dia nggak ngerti sadar. Gitu. Ya nggak sadar karena belum mengerti apa itu gratifikasi sendiri gitu ya. Dan saya sebagai moderator ini menarik kesimpulan bahwa aneka ini adalah sesuatu yang bisa merubah diri kita sebagai ASN untuk menjadi pribadi ASN yang lebih baik lagi. Intinya dari 5 aneka ini, dari 5 nilai-nilai ini kita harus menaati semuanya, menjalankan semuanya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama sebagai pelayan rakyat seperti itu. Dan sekian dari kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf ya. Saya Raffi Hanif dan teman-teman saya Arini, Evi dan Febriani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you.